jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Oleh yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Dr. Tuan Guru Haji Sholah Soekarnawadi LC.MA, kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu semakin bertambah berkat kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita baca dan hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti semua kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang muliakan, yang hormati bapak-bapak kita, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Kadis Sosial. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat dan yang mulia Al-Mukarram, pimpinan atau ketua yayasan Pondok Pesantren Islahul Ummah, beserta seluruh asatiz, ustazah, santri-santriwati, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang tiap doakan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan jam 4:30 lebih. Jadi sepertinya saya tidak akan memperpanjang kalam, mengingat ibu-ibu banyak juga ya saya perhatikan yang tidak sholat tadi. Apakah karena libur atau menunggu selesai acara? Nah itu jadi beban terus terang bagi tiang. Tapi untuk memenuhi harapan daripada panitia, maka dalam kesempatan ini izinkan tiang memulaikan ceramah singkat tiang ini dengan membacakan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tidak salah dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa artinya ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, kalau tentu bapak-bapak ibu-ibu ini beriman, buktian iman ini dengan cara apa? Qu anfusakum, jagalah dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu naro. Jangan sampai tersiksa di dunia, apalagi tersiksa di akhirat. Nah, apa makna sih terkandung dalam ayat ini Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk memastikan kita pribadi, kita sendiri, dan semua keluarga kita tetap dalam kondisi sehat dan afiat. Apa perbedaan antara sehat dengan afiat? Sehat itu artinya sehat secara jasmani, sehat secara zahir. Supaya apa? Supaya bisa dipastikan kita tidak sakit, tidak tersiksa karena sakit secara zahir di dunia ini, sakit jasmani kita. Sedangkan afiat ino Bapak Ibu sekalian adalah kesehatan secara batin, kesehatan secara rohani. Supaya apa? Supaya era lejol kiamat kita tidak sakit, tidak tersiksa di dalam api neraka. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang tua semenjak anak-anak kita lahir di dunia ini adalah mengurusinya, mendidiknya, mengasuhnya, membesarkannya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa perintah Allah? Wa qul,
Wahai setiap orang, ya, setiap yang merasa dirinya punya ayah, punya ibu, ucapkanlah dalam doa-doamu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihilah, rahmatilah ina'amaku kama rabbayani shaghira, yang telah berjasa mendidikku, mengasuhku, membesarkanku sewaktu aku shaghira, masih kecil. Apa doanya anak-anak? Coba, Rabbirfirli wali walidayya luar biasa. Apal anak-anak kita doa itu. Senang nggak bapak ibu dengar anaknya berdoa seperti itu? Bangga tidak? Didoakan sama anaknya. Rabbirfirli, doa anak, ya Allah ampuni dosaku. Wali walidayya, ampuni juga dosa ina'ama. Warhamhuma, rahmatilah ibu bapakku kama rabbayani shaghira, yang telah berjasa mendidikku sewaktu aku masih. Kita bangga, padahal seharusnya kita merasa malu. Seharusnya bukan senang yang kita rasakan, yang seharusnya kita rasakan adalah merasa terpukul, merenung, teduke. Kan ada kata-kata shaghira. Shaghira itu artinya apa? Sewaktu aku masih kecil, masih anak-anak, ya Allah, rahmati ibu bapakku yang sudah berjasa mendidikku sewaktu aku masih kecil. Kumbena arah istiadat, arah kata-kata shaghira, supaya kita malu, supaya kita merenung, apakah betul sayalah sebagai orang tua yang sudah maksimal mendidik, membesar, mengasuh anak-anak saya, atau jangan-jangan justru anak-anak kita serahkan ke neneknya, ke papunya, ke bibinya, ke pembantu yang mengurusinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua selaku orang tua, sebelum pelungguh menyerahkan anak-anak pelungguh untuk dididik, dibina, dibimbing menghafal Al-Quran di musholla Islahul Ummah yang insya Allah akan sama-sama kita lakukan kegiatan peletakan batu pertama nanti. Tolong ini supaya setiap orang tua supaya minimal punya peran, mana-mana ngajarin anaknya membaca suratul Fatihah, ayat kursi, surat Yasin, minimal suratul Fatihah. Wah, saya suratul Fatihah itulah yang akan terus dibaca di dalam sembahyang, supaya ada lahan pelungguh ngalir pahala anak-anak kita setiap baca suratul Fatihah, mengalir pahalanya kepada kita selaku orang tua yang sudah berjasa mengajarinya. Memang betul, walaupun kita tidak langsung mengajari anak kita, kita serahkan ke tempat tahfiz, mau kita pahala, karena adalu alal khairi kafa'ilihi sabda Nabi. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Tetapi alangkah lebih sempurnanya kebahagiaan itu dan pahala itu kalau kita sendiri selaku ina'amah yang pertama memperhatikan anak-anak kita, mengajarinya minimal suratul Fatihah, baru surat-surat si lainnya serahkan kepada guru yang membimbingnya menghafalkan Al-Quran. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Insyaallah. Selanjutnya arah hadis. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat Rasulullah kalau melihat orang yang namanya tidak bagus maknanya, wajib dirubah sama Nabi. Contoh riwayat Sahih Muslim, ada seorang ibu-ibu datang mengaji kepada Rasulullah, namanya Asiyah. Asiyah itu secara bahasa artinya pendosa, pembuat maksiat. Ada dengan nilai namanya Asiyah, datang mengaji kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah tahu namanya Asiyah, Rasulullah langsung segera berubah namanya
Anti jamilah, kata Rasulullah. Rubah namamu, berhenti namamu Asia. Sekarang namamu saya rubah menjadi jamilah, supaya cantik zahirnya, cantik batinnya, cantik akhlaknya. No. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau nama saja mengandung makna yang tidak bagus, harus segera kita rubah. Apalagi kalau pelungguh sadar selaku orang tua, kondisi anak-anak kita tidak baik, kesehatannya tidak baik, pendidikannya tidak baik, akhlaknya tidak baik, harus segera kita berikhtiar untuk merubah itu semua ke arah yang lebih baik. Minimal pelungguh yang, kalau pelungguh sadar anak pelungguh tidak bisa membaca, tidak menghafal Quran, tidak bisa membaca, minimal kita yang mulai bimbing dia membaca surat Al-Fatihah, baru setelah itu serahkan kepada Ustadz Suhaili IHS SOSI ya, untuk supaya melanjutkan tugas mulia kita, yaitu membimbingnya supaya bisa menghafal Al-Quran, minimal membaca Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran ini salah satu upaya agar semakin cerdas anak kita, Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali sering yang sampaikan di mana-mana tiap pengajian. Imam Ghazali memberikan dua resep supaya pelungguh dikaruniai anak yang cerdas, pinter, mudah paham pelajaran dan mudah menghafal. Salah satu resepnya, paksa dia supaya membaca Al-Quran, tidak menghafal, membaca doa dengan baik dan benar. Itu bisa membantu syaratnya itu bekerja dengan maksimal, dengan baik. Karena yang namanya Al-Quran tidak sembarangan bahasa, tapi bahasa yang dipakai dalam Al-Quran adalah bahasa surga, bahasa yang menyehatkan. Kalau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, selaku tahu, semakin becat gampang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, kan mudah. Tapi kalau bahasa Arab, huruf-huruf hijaiyah, semakin terbecat ucapannya, semakin hilang haknya, semakin zalim kita. Karena huruf-huruf itu punya hak, dia harus kita sebut dengan baik dan benar. Alif, ba, ta, fa, kho, ha, ya kan? Butuh bimbingan, butuh proses supaya bisa. Apa yang terjadi? Kerjasama antara ratusan otot dengan ribuan saraf untuk melahirkan huruf, bacaan huruf dengan pengucapannya yang baik dan benar, sehingga sehat, tidak akan pikun, kuat hafalan, bagus ingatannya, cerdas. Itu kelebihan Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, termasuk Bapak Kadis kita ini, beliau punya musola di depan rumahnya, sering ngaji, sering baca Al-Quran. Itu yang membuat beliau cerdas juga, ternyata jenius. Sejarah yang tadi beliau sampaikan, saya baru tahu tadi, terus terang. Ya, mau kita ilmu, alhamdulillah ya Rabbil. Tidak salah Bapak Bupati mengutus beliau. Mau kita ilmu, nah itu yang penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak menguatkan apa yang disampaikan oleh Ketua Cabang NWDI Kecamatan Pringgabaya tadi, dan saya juga kebetulan diamanahkan menjadi Ketua 1 Pengurus Daerah NWDI Lombok Timur. Saya mengajak kita sama-sama untuk menyisihkan sebagian daripada rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk kita sumbangkan, kita sedekahkan dalam rangka mensukseskan pembangunan musola kita. Jangan tunggu kaya. Justru kalau pelungguh pengen cepat kaya, maka harus segera pelungguh itu bersedekah. Karena kan tadi dia bilang, kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa beribadah kecuali kalau terkumpul sehat dan afiat. Sehat itu sehat jasmani, afiat itu sehat rohani. Selaku rukun Islam yang Rasulullah wariskan kepada kita itu ternyata bagus. Arah hikmahnya untuk meningkatkan kesehatan kita jasmani dan rohani. Termasuk bersedekah. Sedekah itu adalah
cabang daripada rukun berzakat. Kan setiap rukun itu ada cabangnya. Haji itu rukun, apa cabangnya Bapak Ibu? No, udah tahu Bapak Ibu ini. Kan rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Rukun Islam paling terakhir apa? Haji kan? Itu rukunnya, itu pusatnya. Cabangnya apa? Sunnahnya apa? Umroh. Haji itu rukunnya, sunnahnya apa? Atau cabangnya apa? Umroh. Sekarang puasa Ramadan ya itu adalah rukun. Sunnahnya apa? Puasa sunnah. Puasa Kamis, ya puasa Senin, puasa Asyura, ya Ayyamul Bid dan lain-lain. Nah, kemudian zakat itu rukun. Sunnahnya apa? Infak dan sedekah. Bagus. Kalau sholat 5 waktu, apa cabangnya? Sholat khawatir, qabliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud dan seterusnya. Nah, rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa anunya? Cabangnya? Ada yang tahu? Rukun Islam yang pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua asyhadu anna Muhammadan. Karena 2, maka cabangnya juga 2. Cabang daripada asyhadu an la ilaha illallah itu zikir, dan cabang daripada asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah itu adalah selawat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Paham dikit Bapak Ibu sekalian? Nah, yang namanya sedekah itu adalah cabang daripada rukun mengeluarkan zakat. Yang namanya kita bersedekah itu bisa menyehatkan kita jasmani dan rohani. Dahsyat khasiatnya. Siaran bersedekah ini, siaran nyumbang ini, kanggo terang-terangan, boleh juga kita sembunyi-sembunyi. Bedanya apa? Kalau kita menyumbang secara terang-terangan seperti yang dicontohkan oleh ketua cabang tadi, insya Allah dalam waktu dekat akan nyumbang 500.000. Itu kata ulama berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ringan. Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Dede repot-repot anak rumah sakit, kalau ada di antara pelungguh atau keluarga pelungguh yang sakit, obati, sembuhkan penyakit itu dengan perantara bersedekah. Sedekah itu kanggo terang-terangan, kanggo sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan hanya bisa menyembuhkan penyakit yang ringan-ringan, sedangkan sedekah yang kita keluarkan secara sembunyi-sembunyi dahsyatnya luar biasa, bisa menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit yang kronis. Itu salah satu khasiatnya. Bukan hanya untuk kesehatan doang sebenarnya, juga untuk menambah rezeki, menolak bala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, saya mengajak kita dan diri saya pribadi untuk mari kita ikut serta berperan penting di dalam membangun musala ini, karena musala yang dibangun, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa." Kalau mati anak Adam denara, wah, langanta ngumpulan pahala malu. Tidak ada jalan kita untuk menabung kecuali melalui salah satu di antara 3 kemungkinan. Salah seke di antara 3 kemungkinan. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, atau amal jariah. Nah, kalau pelungguh bersedekah, membantu, menyumbang untuk membangun musala ini, bukan atau lagi, ketiga-tiganya terkumpul. Di musala inilah pelungguh amal jariah, beramal jariah. Di musala inilah pelungguh dapat pahala menyiapkan generasi anak-anak yang berakhlak mulia, yang soleh-soleha. Dan di musala inilah tempat guru-guru membina, mentransfer ilmu yang bermanfaat. Tiga-tiganya loh terkumpul di sini. Jadi tidak sia-sia. Jadi kalau kita meninggal dunia bukan atau ini atau ini atau ini, bahkan tiga-tiganya loh akan mengalir terus sampai hari kiamat.
Dan saya tutup dengan satu cerita sudah. Dan ini juga sering dia sampaikan. Dan menarik ini. Lain ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Mungkin belum tidak asing nama ini. Imam Hasan Al-Basri ini seorang ulama besar. Karena dari Sopo Jelo pintu rumah beliau diketuk. Beliau sendiri yang buka pintu. Ternyata pengemis. Minta-minta. Dilihat pengemis ini kurus, krempeng, lapar. Masuklah Imam Hasan Al-Basri ke dapur, dijumpai pembantunya di situ. Apa yang ada di dapur kita sekarang? Tidak ada apa-apa kecuali 10 butir telur. Ada berapa? 10 biji telur. Ya udah, kata Imam Hasan Al-Basri, ambil 10 butir telur itu semuanya sumbangkan, kasih pengemis yang menunggu di pintu rumah kita. Oh siap, Tuan Guru. Nah masuklah Imam Hasan Al-Basri untuk melanjutkan ibadahnya. Dan pembantu itu keluar menyerahkan bantuan itu, santunan itu, telur yang berjumlah 10 biji. Tak lama kemudian lagi ada orang ngetuk pintu. Imam Hasan Al-Basri keluar, buka. Ternyata yang datang adalah masyarakat yang ingin bertanya tentang hukum. Oh silat. Apa yang bisa saya bantu? Ini ada bertanya, ada masalah. Mohon solusinya. Dibantu, dikasih jawaban, dan setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, tamu ini pulang. Nah ada oleh-oleh, ada apa istilahnya? Ada hadiah yang diberikan kepada Imam Hasan. Ini apa namanya? Oleh-oleh dari saya sebagai rasa terima kasih. Apa ini? Pokoknya terima satu karung. Setelah dia pergi orang ini, tamu ini dipanggil pembantunya. Coba buka apa isi karung ini? Ternyata telur. Coba hitung dia. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berjumlah 90 butir. Catat ini 90 butir. Apakah senang Imam Hasan Al-Basri? Ternyata deh. Cemberut Imam Hasan Al-Basri. Coba ulang lagi, hitung lagi, mulai leger, pembantu ini dihitung lagi 90, Tuan Guru. Yakin 90? Enggak, Tuan Guru. Coba jujur sekarang sini sama saya. Tadi kan saya minta Sida itu kasih 10 butir telur, berapa Sida kasih? Jujur. Maaf Tuan Guru, memang betul pelunggur perintah saya kasih 10, tapi setelah pelunggur masuk saya hanya kasih 9. Yang satunya saya taruh di kantong. Oh, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Rasulullah SAW bersabda, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Artinya apa? Ada ayatnya yang tapi lupa dia bunyi ayatnya. Yang mana ayat ini menunjukkan bahwa setiap satu kebaikan Allah akan balas 10 kali lipat. Nah, kenapa saya curiga kalau Sida ini tidak amanah? Karena saya tadi minta 10 butir disedekahkan, kok cuma 90 yang saya dapat balasan dari Allah Subhanahu. Berarti ada yang salah di sini. Berarti Sida berhutang 10 butir sama saya, gitu katanya Imam Hasan. Oh nggih, katanya pembantu. Paham lagi Bapak Ibu sekalian? No. Artinya mudah-mudahan kisah singkat barusan ini menambah semangat pelunggu kita semua, menjadi motivasi untuk kita mau bersedekah. Jangan tunggu kaya gitu. Jangan tunggu kaya, justru kalau berharap supaya menjadi orang yang kaya, kaya ilmu, kaya iman, kaya rezeki, kaya harta, maka banyak-banyaklah bersedekah. Dan saran dari Tiang Niki, ya, saran dari saya, sebelum pelunggu menyerahkan bantuan itu ke sini, siapkan bilang jelo 500 rupiah, 1000 rupiah. Siap, ini penting ya, sampaikan ini. Kalau bisa pelunggu semua siapkan celengan, siapkan kotak amal di rumah masing-masing. Setiap selesai subuh, masukkan sumbangan di situ. Niatkan untuk yang membutuhkan. Niatkan sedekah. Siapkan kotak amal di rumah. Setiap selesai subuh, masukkan 1000. Seikhlasnya 1000, 2000. Yang penting
Waktunya yang penting ini jarak sembahyang subuh. Nanti kalau sudah hari Jumat di sana baru dibuka celengan itu atau kotak amal itu, ambil isinya, berikan kepada siapapun yang perlu mau niatkan untuk memberikan sumbangan kepada lembaga manapun. Kenapa saya bilang selesai subuh? Karena ada hadis sahih di dalam riwayat Imam Bukhari bahwa bila kelima Allah mengutus 2 malaikat jarak sembahyang subuh. Ada 2 malaikat yang berkeliling di muka bumi ini. Apa tugas 2 malaikat ini? Yang satunya berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Apa artinya? Ada malaikat setiap selesai subuh keliling mencari orang yang mau bersedekah untuk didoakan, ya Allah, mudah-mudahan yang bersedekah sekarang ini supaya diganti berlipat-lipat. Itu doa malaikat si pertama. Sedangkan doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Apa artinya? Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang pelit jam segini, mudah-mudahan orang-orang yang kikir jam segini tidak mau nyumbang, supaya supaya hidupnya melarat, supaya celaka, supaya hidupnya sial. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang kita kejar itu doanya malaikat. Dan doanya malaikat itu setelah subuh, itu yang kita kejar. Kalau belum mau nyumbang, supaya sumbangan itu bisa Allah ganti berlipat ganda dan Allah memperkaya kita, Allah menambah kekayaan kita zahir dan batin. Maka kita cari waktu yang saatul ijabah, kita cari waktu yang bagus. Waktu yang bagus antara lain setelah subuh. Jadi siapkan celengan, setiap selesai subuh taruh 1.000, 2.000, 5.000. Ya, karena selesai subuh belum keluar cari pengemisnya tidur. Nah, jadi caranya yang efektif itu menyiapkan kotak amal. Setiap selesai sholat subuh kita taruh 1.000, 2.000, 3.000. Setiap selesai subuh, nanti di Jumat baru kita keluarkan, kita berikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua dan memurahkan rezeki kita semua sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Yang sehat semoga disembuhkan, zahir dan batin semua hajat kita tercapai, termasuk hajat dari sahibul hajat. Mudah-mudahan musallanya segera mendapatkan bantuan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang nantinya kita serahkan yang tadi sudah memberikan contoh, mudah-mudahan bisa berlanjut, mudah-mudahan ada penerusnya. Mudah-mudahan saya ini Bapak Ibu adalah ketua harian LPDQ Provinsi, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Provinsi. Saya baru aja pulang dari Kalimantan Selatan bersama kafilah Nusa Tenggara Barat mengikuti musabaqah tilawatul Quran tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat ini, tahun depan lah, insya Allah akan ada seleksi tilawatul Quran tingkat provinsi di Kota Mataram. Selanjutnya tingkat nasional itu di Jambi. Jadi mudah-mudahan informasi ini membuat pada Dewan Guru Pembina semangat untuk serius bersungguh-sungguh menyiapkan anak-anaknya supaya menjadi calon hafiz-hafizah, qori-qoriah, mufassir-mufassirah, ahli tafsir, ahli baca Quran, ahli penghafal. Sekarang ada istilah, dulu STQ, sekarang ada STQH, seleksi tilawatul Quran wal hadis. Ada cabang baru yang dilombakan, yaitu 100 hadis bersanad dan 500 hadis tanpa sanad. Itu supaya jadi pertimbangan ketua yayasan, mungkin selain hafalan Al-Quran ada hafalan hadisnya juga, karena ke depan itu sudah dilombakan dan perlu, dan kita kekurangan peserta ini di NTB ini, kekurangan kita peserta yang menghafalkan 100 hadis bersanad dan 500 hadis tanpa sanad. Mudah-mudahan ada
generasi kita dari tempat ini, dari desa ini, dari kampung ini, dari yayasan ini, dari pondok ini yang bisa nanti mengharumkan nama NTB di masa-masa yang akan datang. Tentu banyak hal yang bisa kita sampaikan, tapi mengingat waktu dan ibu-ibu banyak yang belum sholat. Ya, kalau sudah telat, saya juga kena dosanya nanti. Nauzubillah, ya kan? Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, keafiatan agar dapat berjumpa lagi dalam keadaan baik-baik sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan berkahi hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.